Inilah kalau harapan Bapak kalau begini caranya menunggu kehancuran lah. Kalau ada uangnya apalagi kemana lah kita? Kalau ganti rugi kita tidak di sini lagi, kan begitu. Kalau direnovasinya ya silakan. Macam mana lagi? Kita mau merehamnya nggak ada uang kita. Ahli waris begitu juga. Ahli waris kalau ada uangnya lebih baik dia membangun hak leluhurnya nggak mau dia. Itu Melayu. Suku Melayu ini begitu. Batubara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan dan beribu kota di 50. Wilayahnya terletak di tepi pantai Selat Malaka. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Batubara termasuk dalam Keresidenan Sumatera Timur. Dulu, kabupaten ini masih berbentuk kerajaan atau kedatukan Batubara yang terdiri dari 4 wilayah, yakni 5 Laras, Pesisir, 50, dan Tanah Datar. Kerajaan Batubara didirikan oleh Datuk Belambangan, keturunan Raja Pagaruyung pada tahun 1676. Kedatukan Batubara ini adalah salah satu kedatukan Melayu di Sumatera Timur, tepatnya di kawasan Batubara, dan menjadi salah satu bagian dari banyak kedatukan ataupun kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur. Nah, kedatukan ini sendiri didirikan oleh seorang pangeran dari Pagaruyung, Sumatera Barat pada sekitar tahun 1676. Datuk Belambangan ini ya, sebagai pendiri dari kerajaan kedatukan Pagaruyung ini adalah seorang keturunan dari Raja Gamuyang yang menjadi Raja Pagaruyung. Nah, pada masa mudanya sebenarnya Datuk Belambangan ini tinggal di Pagaruyung di Sumatera Barat, tapi kemudian setelah dewasa dia meminta izin kepada orang tuanya untuk berkelana ke Sumatera, ke tempat-tempat yang lain bersama beberapa kawan-kawannya, dan mereka sampai di daerah pesisir di Batubara. Kemudian mereka mendirikan perkampungan di situ dan mulai mendirikan kedatukan dari Batubara tersebut. Kerajaan kecil di wilayah Batubara dipimpin oleh para datuk yang menjadi penghulu atau pemimpin suku, yang memiliki otonomi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Misalnya suku atau kedatukan 5 Laras yang didirikan oleh Datuk Muhammad Yuda atau Mat Yuda. Peninggalannya berupa istana, hingga kini masih dapat kita lihat jika berkunjung ke daerah pesisir Kecamatan Tanjung Tiram. Istana ini bernama Niat 5 Laras. Istana 5 Laras kini dijaga oleh keturunan ke-13 dari pendirinya, yakni Datuk Asmin Syah, yang kini sudah berusia 82 tahun. Dari 4 bersaudara, keturunan ke-13 kini hanya Datuk Azmin dan saudari perempuannya yang masih menjaga istana megah pada masanya ini. Datuk menghabiskan masa mudanya dengan bekerja menjadi nelayan. Bersama anak dan cucunya, ia menempati bangunan kecil yang ada di lingkungan istana. Assalamualaikum. Nama saya Datuk Muhammad Azmin Syah bin Datuk Abdul Ghani, turunannya ke-13 dari Datuk Mayudah. Batubara ini 5 perantau Sumatera Barat di awal abad 16.
Jadi melabuh di Kuala Gunung. Masa itu Kualanya Kuala Gunung. Jadi Kuala itu berlabuhlah dia di situ. Perantau ini yang satu dia menuju ke barat. Itu berjumpalah dengan Sungai Indrapura. Jadi diikutinya sungai itu, berjumpalah sama masyarakat, bergaullah dia sama masyarakat di situ. Karena perantau ini udah cukup dunia akhirat. Jadi dialah mengajarkan masyarakat. Usaha Atuk itu dagang ke Malaysia. 7 tongkang layarnya ke Malaysia sana. Yang dibawanya kopra damar rotan. Sudah hasil negeri, bawa ke negeri seberang. Jadi di tahun 1883 meninggal bapaknya. Dinobatkan ia menjadi raja. Jadi dagangnya suruh kena kepercayaannya berangkat. Jadi 1 tahun dia berniat, jikalau untung dagangku tahun depan, ku dirikan rumah yang paling besar. Jadi dagangnya itu bawa ke sana, pulangnya bawa kayu bangunan. Untuk membangun. Jadi di tahun 1907 didirikannya rumah ini. Selesainya 1912. Baru bisa dihuni. 5 tahun membangun. Itu tukang-tukangnya Cina. Ya, tukang. Tapi kalau pengukirnya ahli Lima Laras ini. Melayu ya? Iya. Bernama Ulung Bijak. Bijak dia mengukir. Datuk Muhammad Yuda ini atau Datuk Mat Yuda ini adalah raja dari Kerajaan Lima Laras, raja ke-12. Saat beliau berkuasa itu, pemerintah Hindia Belanda membuat peraturan untuk larangan bagi raja-raja Melayu di Sumatera Timur untuk berniaga atau berdagang. Jadi ada aturan baru dari pemerintah kolonial saat itu. Tetapi Datuk Mat Yuda ini memang jiwa dagangnya cukup tinggi, jadi dia memberontak dan pokoknya menolak larangan dari pemerintah Hindia Belanda tersebut. Dia tetap melaksanakan perniagaannya karena memang dia seorang saudagar yang berniaga bukan hanya di sekitar Sumatera tapi juga keluar ke Malaka dan sebagainya. Maka dia tetap melaksanakan perniagaannya dan kemudian karena ada larangan dari pemerintah kolonial, tentu nanti kalau tetap dijalankan ada konsekuensinya kira-kira gitu. Maka Datuk Mat Yuda ini bernajar istilahnya. Kalau untuk istilah kita itu bernajar atau niat lah ya istilah Indonesianya. Kalau nanti rombongan perniagaannya ini selamat dalam perjalanan balik ke Batubara, maka dia bernajar akan membangun sebuah istana di daerah tersebut. Istana Lima Laras terdiri dari 3 lantai dengan 14 ruangan dengan interior ukiran khas Melayu. Balairung menjadi ruangan utama yang berfungsi untuk menerima tamu dan menjalankan pemerintahan kedatukan. Sayangnya, hampir seluruh bangunan istana mengalami kerusakan dan tidak seperti istana peninggalan Melayu lainnya, di istana ini tidak lagi kita dapati barang peninggalan seperti kursi maupun foto datuk pendirinya. Yang dari dalam rumah ini sini lah naik. Kalau balerongnya di mana tuh? Hah? Balerongnya di mana? Ini balerong. Ngadap kiblat. Ruang istana ada 8 di lantai 2. 4 ruangan itu dayang-dayang sama anak-anak.
4 ruangan istrinya. Jadi lantai 1 ada 4 kamar. 3 kamar Panglima Hulu Balang penjaganya, 1 kamar gudang. Itu lantai 1. Dan 2 kamar dapur, tukang masak. Jadi jumlah kamar istana 14. Warnanya ini kan sudah ditukar. Kalau dulu warnanya biru manis, khas biru manis. Pemugaran istana ini tahun 81. Nah, itulah hancurnya istana. Yang berdiri begini ditarik pakai motor. Karena dibuka begitu takut dia. Kayunya besar-besar begini ya. Kemana bukanya? Mana bisa satu keluarga kita menunggu ini? Buka, tutup jendela aja setengah hari. Bersihkannya lagi. Siapa saja boleh datang ke sini? Boleh. Banyak yang datang, Pak? Iya, banyak. Yang dari Medan, yang dari tetangga Malaysia, sering juga datang. Dari Riau. Di bagian belakang istana terdapat tempat mandi raja dengan sumber air yang berasal dari sebuah sumur tua. Begitu luasnya istana dengan banyaknya ruang dan jendela, hingga Datuk tidak lagi dapat membersihkannya dengan baik. Nah, orang yang mandi kan. Ya, sebenarnya kalau ornamen-ornamen di Istana Niat Lima Laras ini pengaruh dari Cina ada, pengaruh Melayunya tentu saja, dan pengaruh Eropa juga ada. Pengaruh Eropa juga diyakini ada. Ada tempat musyawarah di lantai 1 itu adalah ornamen-ornamen Cina, pengaruh arsitek Cina. Nah, untuk ornamen Melayu justru yang paling dominan itu ada pada warna-warna. Nah, pada warna-warna, nah kita tahu bahwa warna-warna khas Melayu itu sama dengan Istana Maimun atau yang lain-lain itu dominan adalah warna kuning. Istana Lima Laras dibangun dengan biaya sebesar 150.000 gulden. Pembangunannya melibatkan tenaga ahli dari Cina, Pulau Penang Malaysia, serta sejumlah tukang dari istana. Istana Lima Laras hanya berjaya sebentar saja sejak Datuk Mat Yuda meninggal dunia pada tahun 1919. Sejak wafatnya Datuk Mat Yuda, kejayaan Kerajaan Lima Laras pun kian meredup. Makam Datuk Mat Yuda beserta keluarganya berada tidak jauh dari istana. Kemunduran dari Kedatukan Batubara sebenarnya berawal dari setelah masuknya kolonial Belanda itu kan, maka tadi sudah kita diskusikan bahwa pemerintah kolonial membatasi perniagaan-perniagaan di Sumatera Timur, terutama pada raja-raja Melayunya. Nah, pada akhir abad ke-19 itu juga Kedatukan Batubara menandatangani kontrak kesepahaman atau perjanjian singkat, perjanjian sederhana dengan pemerintah Hindia Belanda yang isinya salah satunya adalah membatasi perniagaan itu. Konsekuensinya apa bagi kerajaan Melayu? Konsekuensinya dengan pembatasan perniagaan itu, maka saudagar-saudagar, nahoda atau rangkayo-rangkayo tadi meninggalkan kerajaan ini. Karena mereka nggak bisa bertahan kalau perniagaan dibatasi. Nah, dengan keluarnya mereka dari kerajaan, mereka pergi atau hijrah kemana-mana, migrasi ke tempat lain yang boleh berdagang, maka tentu ekonomi dari kerajaan itu pasti menurun. Maka dengan menurunnya ekonomi, mulailah kerajaan ini mengalami kemunduran-kemunduran yang akhirnya nanti pada masa-masa berikutnya akhirnya
berakhir, hancur gitu. Nah, ini dia rentetan dari perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda tadi, Hindia Belanda tadi, maka pada masa setelah kemerdekaan. Nah, pada masa kemerdekaan setelah Indonesia merdeka 1945, raja-raja Melayu ini sebenarnya jadi dilematis. Tadinya saat masa kolonial, karena mereka mengikuti atau patuh dengan aturan-aturan dari pemerintah kolonial atau Hindia Belanda, maka mereka seolah-olah memperoleh hak-hak istimewa, ada privilege-nya gitu, raja-raja Melayu itu gitu. Nah, begitu Indonesia merdeka, mereka merasa mereka masih punya hak-hak istimewa tadi, masih punya privilege. Dalam hal apa? Yang paling utama itu adalah dalam hal penguasaan tanah, lahan-lahan perkebunan. Nah, masa kolonial itu mereka dapat privilege itu dari pemerintah Hindia Belanda. Setelah merdeka tentunya kan jadi ini, ya namanya negara udah nggak pemerintah Belanda lagi yang menguasai, tapi ada presiden yang baru. Mereka dilematis, mau ikut ke negara, mereka akan kehilangan hak-haknya atas tanah-tanahnya, mau mereka meninggalkan, tentu mereka salah juga kalau nggak ngikut negara, karena negara sudah merdeka. Maka puncak dari sini banyak sekali muncul protes-protes dari rakyat, banyak penolakan-penolakan dari rakyat, karena ini negara sudah merdeka, kenapa lagi ada kerajaan-kerajaan yang menguasai tanah-tanah atau perkebunan-perkebunan di daerah ini. Kawasan Bahari Kabupaten Batubara kian dikenal masyarakat sebagai salah satu destinasi wisata. Dalam beberapa tahun terakhir, Pulau Pandang dan Salahnamo misalnya kerap dikunjungi wisatawan pada akhir pekan. Dari Pelabuhan Tanjung Tiram, wisatawan dapat menggunakan kapal nelayan untuk sampai di Pulau Pandang dengan waktu tempuh sekira 1,5 hingga 2 jam. Pulau Pandang memiliki luas sekira 16 hektar dengan keindahan pantai berpasir putih dan laut dangkal nan jernih. Di samping potensi wisata bahari yang menanti untuk dikembangkan, Kabupaten Batubara memiliki peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. Istana Niat Lima Laras menjadi satu-satunya peninggalan kejayaan Kerajaan Batubara di masa lampau. Namun sayang, istana yang gemilang pada masanya ini kini terancam rubuh. Di depan istana terdapat 2 buah meriam yang dahulu digunakan untuk memanggil dan mengumpulkan warga di halaman istana. Istana ini pernah dijadikan sebagai markas Angkatan Laut dan Angkatan Darat Indonesia pada masa agresi militer Belanda di tahun 1947. Nah, inilah. Kalau harapan Bapak, kalau begini caranya, menunggu kehancuran lah. Kalau ada uangnya, apalagi? Kemana lah kita? Kalau ganti rugi, kita tidak di sini lagi. Kan begitu. Kalau direnovasinya, ya silakan. Luas istana 60 kali 30. meter, 1.800 meter bujur sangkar. Luas tanah 1 hektar. Kita mau merehamnya nggak ada uang kita. Ahli waris begitu juga. Ahli waris kalau ada uangnya lebih baik dia membangun hak leluhurnya nggak mau dia. Itu Melayu. Suku Melayu ini begitu. Kita miris ya melihat banyak cagar-cagar budaya, peninggalan sejarah yang terlantar. Bukan hanya terlantar, menunggu kehancuran saja, menunggu kehancuran di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di sekitar kita di wilayah Sumatera Utara. Yang hari ini kita bahas tentang Istana Niat Lima Laras, di mana kalau dalam hal ini, kalau saya pribadi sih memandang bahwa sesuai dengan tuntutan dari Undang-Undang BPCB nomor 10 tahun 2020 itu harusnya yang paling nomor 1 bertanggung jawab itu adalah pemerintah.
Jadi dalam undang-undang itu ditegaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mencari, untuk mengidentifikasi, untuk mengumpulkan, mungkin ada yang masih belum kelihatan gitu ya, berbagai situs-situs peninggalan sejarah, cagar budaya di seluruh wilayah Indonesia. Itu awalnya. Baru kemudian setelah itu berkewajiban untuk memelihara dan melestarikannya. Konsekuensinya kalau ada kewajiban memelihara, maka tentunya kan pemerintah harus menyediakan anggaran. Macam mana kita mau membikinnya? Tak begitu sedih lah kita. Kita nggak ada keuntung ruginya, nggak ada. Cuma aku rasa ini kalau hancur kan pemerintah yang rugi. Kita nggak rugi. Per bulannya ya 1 juta. Siapa yang kasih, Pak? Hah? Yang kasih siapa? Ini dari batubara, Pemkab batubara. Ini dari batubara ini di tahun berapa itu? Oh, masuk batubara. Disalah 2 kali. Yang dari Suaka terima, dari batubara terima. Berapa? Hari itu batubara hanya 800. Jadi 1.800.000 lah. Saya juga merasa berdosa sih. Seharusnya saya juga, apalagi saya seorang sejarawan, saya harus punya tanggung jawab juga untuk menggugah pemerintah gitu. Dan itu sebenarnya sudah kita berapa kali kita lakukan supaya mengingatkan, karena kita hanya di situ, kita hanya lisan kekuatan kita kan, kita tidak punya anggaran, kita bukan decision maker dan sebagainya, hanya lisan untuk memberi saran, masukan dan sebagainya. Selain itu juga masyarakat juga harus punya tanggung jawab. Tapi masyarakat itu di bagian bawah lah dari ring pertanggungjawaban cagar budaya ini. Karena memang harus dari atas. Saya yakin kalau pemerintah turun, menyiapkan dana dan sebagainya, akademisi, masyarakat kerjasama, itu semua bagus. Bisa selamat gitu. Banyak situs-situs kita, bukan hanya Istana Niat 500, mungkin banyak yang lain juga yang perlu kita selamatkan. Kalau harapan pribadi sih bisa lebih bagus, bisa direhab, bisa direnovasi. Gimana caranya? Saya punya kekuatan yang sangat lemah untuk itu, tapi bagaimana caranya kita bisa seluruh unsur dalam negara ini, mulai dari pemerintah, akademisi, sejarawan, budayawan, masyarakat itu sendiri bisa bekerja sama untuk melestarikan istana ini. Jadi kita berharap 10 tahun ke depan jangan sampai hancur seperti yang disebutkan oleh Datuk tadi. Harapan kita sudah mungkin direhab dan sebagainya. Kalau ada niat baik, ada ketulusan dari semua pihak ya, semua pihak, bukan hanya pemerintah, saya sebut semua pihak untuk ini, maka kita akan optimis istana ini bisa terselamatkan. Berharapnya ke depan itu generasi berikutnya yang katanya akan menjadi generasi menuju Indonesia emas itu juga tidak melupakan sejarah. Kalau ini dibiarkan, maka generasi emas itu tak akan tahu bahwa pernah ada kedatukan besar pada abad ke-17 sampai abad ke-20 Masehi di wilayah Sumatera Timur, tepatnya di Batubara.